Itu boleh loh kita nggak langsung masuk ke rumah istilahnya. Kita meregulasi diri kita sendiri. iya, Kita iya. mengatur diri kita sendiri. Misalnya, wah tadi pulang dari kantor nih dalam keadaan aku masih bete nih, masih bete. Kalau kita masuk ke rumah, entah apalah yang ada di rumah itu, mungkin tahu-tahu langsung disambut informasi ini anaknya tadi begini dan begitu gitu. Atau aduh ini rumahnya berantakan, entah apa kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah kita boleh loh mengambil jeda gitu sebelum kita masuk ke rumah, take some time gitu, mungkin jalan-jalan singkat dulu gitu untuk menenangkan pikiran kita, olah nafas. Nah, ini juga yang menjadi menarik adalah ketika tadi kita ngomongin soal set the boundaries. Mungkin secara pekerjaan, secara technically, ini bisa nih untuk set boundaries. Tapi seringkali juga yang tidak bisa di set boundariesnya adalah emosinya. Emosi load-nya di pekerjaan yang tidak tercapai work-life balance-nya. Ini akhirnya terbawa juga sampai di rumah, sampai di social life. Dan akhirnya ini juga seringkali jadi masalah baru yang timbul. Akhirnya jadi mudah kesinggung, jadi mudah marah-marah, gitu ya, diajak ngobrol nggak nyambung. Ini apa yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita dan pekerjaan ini bisa juga secara emosional bisa sama-sama balance dan tidak tercampur aduk. Oke, that's a good question gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa menjaga gitu ya, agar pada saat kita tuh sebetulnya sedang mengalami hal yang lagi nggak mudah. Intinya pekerjaan itu nggak mudah, biar nggak kebawa sampai ke rumah. Dan lingkungan sosial pribadi itu gimana sih? Nah, kalau aku ada tips gini nih Mas Hans. Jadi pada saat kita tuh selesai kerja, sebelum kita masuk rumah, itu kan ada momen jeda tuh. Itu boleh loh kita nggak langsung masuk ke rumah istilahnya. Kita meregulasi diri kita sendiri. Kita mengatur diri kita sendiri. Misalnya, wah tadi pulang dari kantor nih dalam keadaan aku masih bete nih, masih bete. Kalau kita masuk ke rumah, entah apalah yang ada di rumah itu, mungkin tahu-tahu langsung disambut informasi ini anaknya tadi begini dan begitu gitu. Atau aduh ini rumahnya berantakan, entah apa kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah kita boleh loh mengambil jeda gitu sebelum kita masuk ke rumah, take some time gitu, mungkin jalan-jalan singkat dulu gitu untuk menenangkan pikiran kita, olah nafas. Olah nafas itu juga salah satu latihan yang ngaruh sih Mas Hans. Jadi untuk pada saat kita tuh lagi nggak tenang, kita lagi tegang, itu kan nafas kita nggak teratur sebetulnya. Nah kita dengan olah nafas gitu ya, itu kita menyetabilkan lagi, jadi lebih tenang, lebih kalem. Nah kalau udah baru deh masuk ke rumah gitu. Jadi kita masuk ke rumah itu dalam keadaan yang kita tenang, kita kalem. Jadi apapun informasi atau yang kita terima pada saat masuk ke rumah tuh kita lebih siap. Iya. Nggak tiba-tiba langsung meledak gitu ya. Benar. Iya. Bahkan kalau mau misalnya kalau pada saat udah punya anak gitu ya, misalnya dari yang awalnya datang cemberut gitu, coba latihan deh senyum cengengesan gitu, kayak sedap muka gitu. Jadi pada saat masuk ke rumah tuh dalam keadaan senyum gitu tuh juga boleh, bisa juga. Iya. Ini tadi ngomong-ngomong soal olah nafas. Nih gimana cara melatih kita olah nafas? Mungkin ini sangat kepake sahabat sonora yang saat ini lagi pulang kerja di mobil dengerin gitu ya. Nih lagi emosi dari kantor sambil ikutin mungkin ya. Nah, Oke. Jadi olah nafas itu sebetulnya gampang kok. Kita kan juga tiap hari bernafas. Cuman kita membuat nafas kita lebih teratur. Nah, jadi kita bernafas, berikan jeda pada nafas itu. Kayak kalau aku biasanya ngajarin pasien-pasien aku itu dengan slow breathing teknik. Pakai teknik hitungan 4, 7, dan 8. 4 detik atau 4 hitungan itu untuk menarik nafas. Kemudian 7 detik itu untuk menahan nafas. Dan lalu 8 detik itu untuk pelan-pelan menghembuskan nafas. Oh, oke. Sekalian kita praktek mungkin ya. Boleh. Kita 4 detik tarik nafas. Oke. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi tarik nafas. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Dah. Wah, ini
kelihatannya lumayan butuh fokus juga ya Iya. untuk melakukan hal ini ya. Iya. Ini bisa diulang berapa kali nih biasanya untuk perlu sehingga akhirnya bisa rilis? Sebetulnya itu kan tergantung ke diri masing-masing. Kalau misalnya awal-awal pemula nih nggak pernah latihan nafas, minimal 3 kali deh Oh, 3 lakukan kali. itu. Nanti kerasa kok. Kalau aku nih pakai smartwatch ya, kan di smartwatch itu sebetulnya ada feature relax juga. Iya. Nah, aku lakukan itu aku kerasa 2 menit aja itu turun loh heartbeatsnya. Misalnya dari 80 dia bisa turun jadi 60. Itu dengan nafas pelan-pelan, nafas teratur. 2 menit aja itu tuh bisa mengubah Mengubah ya. bisa menenangkan kita. Ya, lumayan efektif.